Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Konitatunisa dari kelas 11 MIPA 6 ALBS Surakarta. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas PAI. Ya, tugas PAI kita. Jadi hari ini seperti yang bisa kalian lihat, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Sebenarnya guys, banyak sekali judul yang telah dipaparkan oleh guru saya yang boleh kita ambil, kayak seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Tapi saya mengambil Al-Quran. Kenapa? Karena saya anak tahfidz, jadi saya harus membanggakan Al-Quran saya. Memang kita harus mengimani, wajib ya, mengimani kitab-kitab sebelumnya ya. Tapi akhir ini saya akan bahas Al-Quran aja, sepengetahuan saya, oke? Semoga bermanfaat. Check it out. Kita akan mulai dari pengertian Al-Quran. Al-Quran itu apa sih sebenarnya? Al-Quran itu memiliki dua pengertian. Yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah atau ma'nawi. Yang secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti suatu bacaan itu yang dibaca secara berulang-ulang. Kedua adalah Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Umat manusia bukan hanya orang muslim saja, tapi seluruh umat manusia, yang diturunkan secara mutawatir dan dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Jadi kalau ada Al-Quran yang gak dimulai dari surat Al-Fatihah dan tidak diakhiri dengan An-Nas, berarti itu gagal total. Oke? Kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran. Apa ya tujuan diturunkannya Al-Quran ke bumi ini? Yang pertama adalah as guide, yang berarti sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Nah, ada tiga petunjuk yang tertera di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah in the past, the guide for the past, and then in the present, dan in the future. Nah, in the past ini apa? In the past ini petunjuk pada masa lalu. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran ini tertera apa saja kejadian yang terjadi di masa lalu, apa saja petunjuk-petunjuk yang telah terjadi di masa lalu, seperti zaman nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kemudian zaman-zaman orang-orang yang seperti keluarga Imran, seperti Asia, Maryam, seperti itu telah dijabarkan di Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita untuk mempelajarinya. Kemudian in the present. Nah, in the present itu maksudnya sekarang. Misalnya ya, ada sebuah masalah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran itu turun sebagai petunjuk untuk problem solvernya. Jadi kayak ada masalah saat itu. Nah, Al-Quran turun untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya in the present. Jadi Al-Quran diturunkan untuk sebagai petunjuk pada permasalahan saat itu juga. Kemudian in the future. Nah, maksudnya apa? Kayak gini guys, misalnya di Al-Quran itu kan terdapat Quran surat Al-Qiyamah, Quran surat Al-Zalzalah, Quran surat Al-Qari'ah yang menerangkan tentang hari kiamat. Hari kiamat kan belum terjadi sekarang kan? Nah, itu sudah tertera di Al-Quran, dan tanda-tandanya pun sudah kita mulai lihat sekarang ini. Padahal kan saat zaman Nabi Muhammad SAW dulu belum terjadi, tapi sudah diberitakan di Al-Quran yang akan terjadi di kemudian hari. Dan sekarang sudah terjadi. Dan sekarang mendekati hari kiamat guys. Jadi kita berdoa agar terlindungi dari hari kiamat ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pedoman. Apa sih pedoman? Pedoman itu adalah kita menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di hidup kita. Jadi misalnya kita mendapat masalah ini, kita harus beralih ke Al-Quran, ke hadis juga, karena Al-Quran itu bersifat umum dan penjabarnya adalah hadis. Oke? Nah, jadi makanya itu Al-Quran sebagai pedoman kita. Di situ juga terdapat banyak sekali kayak problem solver yang sudah diselesaikan dahulu oleh
umat-umat terdahulu kayak gitu. Ya pokoknya di situ induk-induknya lah semuanya. Jadi Al-Quran itu harus dijadikan pedoman karena memang disitulah semua hukum tertera, semuanya tertera karena itulah induk ilmu. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 ya. Maksudnya apa sih penyempurna? Nah, kayak gini. Misalnya, zaman dahulu kan sebelum Al-Quran turun, itu miras itu masih kayak perbuatan yang tidak baik, hanya tidak baik, tapi belum diharamkan. Nah, sejak Al-Quran turun, barulah itu diharamkan, barulah tertera hukumnya bahwa miras itu haram. Dalam Quran surat kayak innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, di situ dikatakan bahwa meminum alkohol yaitu itu merupakan perbuatan khamr. Meminum khamr itu adalah perbuatan yang amalan-amalan syaitan. Nah, amalan-amalan syaitan ya pasti kan nggak baik kan ya. Makanya di situ ada ayat lain juga yang mengharamkan seperti itu, tapi saya lupa. Nah, begitu. Jadi memang Al-Quran itu banyak sekali menyempurnakan semua kitab-kitab yang dahulu. Misalnya yang dahulu belum ada hukum ini, belum ada hukum A, Taurat belum ada hukum A, Zabur belum ada hukum B, kemudian Injil belum ada hukum C, sedangkan di Al-Quran A sampai Z itu sudah ada kayak gitu. Jadi dia memang penyempurna. Kemudian yang empat adalah Al-Quran itu ada untuk dipelajari. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan sumber ilmu, induk ilmu. Di situ semua ilmu tertera. Jadi kita harus belajar ke situ biar kita mendapatkan ilmu. Nah, ilmu itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah ya. Itu kita sendiri, dan itu memang benefitnya untuk kita sendiri. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan untuk kita pelajari. Al-Quran itu memang memiliki bahasa yang tinggi karena ya yang buat ya Allah kan ya, maha tinggi kan. Pasti kalamnya pasti juga tinggi-tinggi derajatnya. Jadi kita memang harus mempelajari tafsir dulu biar bisa tahu, karena misalnya satu ayat itu bisa mengartikan banyak sekali. Jadi kayak keren lah pokoknya. Dan ya pastinya kita juga harus melihat jabarannya ke hadis dari Nabi Muhammad SAW. Begitu kawan-kawan. Kemudian cara diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, apa sih hikmahnya? Yang pertama adalah menguatkan hati Rasulullah. Kenapa dikuatkan? Karena sedikit itu akan lebih menancap kepada hati Nabi Muhammad, akan lebih menancap kayak lebih masuk, lebih erat gitu dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya sedikit-dikit agar melekat banget kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, menentang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Nah, kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Karena agar membuktikan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari tulisan Nabi Muhammad, bukan berasal dari tulisan orang, tapi memang berasal benar-benar pure dari Allah. Makanya itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kemudian yang ketiga, agar mudah dihafal dan dipahami. Ya kita guys, orang-orang yang belum tahu, dan zaman dulu kan masih ada yang buta huruf kan bahasa Arab. Jadi dibuat sedikit-dikit karena biar kita lebih mudah dihafal dan lebih mudah dipahami. Makanya sekarang kalau kita mau menghafal Al-Quran itu harus sedikit-dikit aja kayak gitu. Kemudian yang keempat, agar orang-orang mukmin antusias dalam melaksanakannya dan ya dalam mengetahui dan melaksanakannya kayak gitu. Ya kayak gitulah, biar sedikit-sedikit, biar berkesinambungan, tidak langsung plok banyak, nanti nggak bisa. Jadi sedikit-sedikit tapi berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, nomor 5 adalah penetapan hukum. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, setiap ada permasalahan pada zaman Nabi Muhammad SAW telah di situ ada problem solvernya, yaitu Al-Quran kayak gitu. Oke? Yang terakhir adalah keutamaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan umat. Yang kedua, Al-Quran dapat menenteramkan hati. Ketiga, Al-Quran menghasilkan pahala 10 kebaikan bagi satu huruf. Kemudian keempat, Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. 5. Al-Quran dan hasad diperbolehkan. 6. Al-Quran
merupakan kemuliaan sebuah umat. Ketujuh, Al-Quran rahmat dan obat hati maupun fisik. 8, Al-Quran adalah petunjuk. Dan 9, Al-Quran adalah cahaya.